Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Apa itu? Silahkan simak penjelasan berikut ini. Coba perhatikan deretan gambar rumah berikut ini. Nah, di sini kalian lihat bahwa masing-masing rumah memiliki nomor rumahnya masing-masing. Kalau saya tanya, mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Atau mungkinkah dua rumah memiliki satu nomor yang sama? Tentu saja jawabannya tidak ya. Hubungan antara rumah dengan nomor rumahnya merupakan salah satu fungsi yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Kasus lain yang menggambarkan korespondensi satu-satu adalah sebagai berikut. Jadi diketahui 5 orang siswa dengan nomor induk sekolahnya di SMP Ruhas Malang adalah sebagai berikut. Jadi Asri memiliki nomor induk 219, Thohir memiliki nomor induk 279, Taufik memiliki nomor induk 292, Erik memiliki nomor induk 258, dan Zainul memiliki nomor induk 224. Jika saya misalkan A itu adalah himpunan siswa, maka di sini kita bisa menulis bahwa A itu adalah himpunan yang terdiri dari Asari, kemudian Thohir, kemudian Taufik, kemudian Erik, dan Zainul. Nah, ini adalah himpunan A yang menyatakan nama siswa tersebut. Kemudian saya misalkan kembali B adalah himpunan nomor induknya. Jadi B itu adalah himpunan yang terdiri dari nomor induk 219, kemudian 279, kemudian 292, kemudian 258, dan 224. Nah, sekarang jika relasi antara himpunan A ke himpunan B ini adalah memiliki nomor induk, bagaimana bentuk diagram panah dari relasi tersebut? Apakah kalian bisa membuatnya? Jadi kalau kita buatkan diagram panahnya, mungkin di sini ya. Saya buatkan di sini diagramnya. Ini adalah untuk himpunan A dan ini adalah untuk himpunan B. Jadi begini, Asari. Yang pertama, Asari itu nomor induknya 219. Ya, begitu ya hubungannya. Kemudian yang kedua Thohir, itu nomor induknya adalah 279. Lalu Taufik memiliki nomor induk 292. Lalu Erik memiliki nomor induk 258. Dan terakhir Zainul memiliki nomor induk 224. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah sebuah relasi yang merupakan fungsi ya, karena setiap anggota himpunan A itu memiliki pasangan di himpunan B. Nah, perhatikan juga kenapa dia menjadi korespondensi satu-satu, bahwa pasangannya itu selain tepat satu sebagaimana definisi fungsi, ini himpunan B ini juga hanya punya satu pasangan di A ya, jadi tidak ada yang mendua sama sekali. Jadi satu himpunan A khusus berpasangan dengan satu himpunan B saja. Seperti ini adalah contoh kasus untuk menggambarkan korespondensi satu-satu. Dan sekarang coba perhatikan bagaimana kalian bisa membedakan mana yang merupakan korespondensi satu-satu dan mana yang bukan merupakan korespondensi satu-satu. Jadi ini ada beberapa diagram panah yang menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Pada gambar satu ini merupakan contoh korespondensi satu-satu. Jadi perhatikan setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B. Ya. Kalau yang bukan korespondensi satu-satu, ini perhatikan, ini di himpunan A ini, anggota 3-nya ini belum memiliki pasangan ya, walaupun himpunan A yang anggotanya 1 dan 2 ini sudah memiliki tepat satu pasangan di B.
Tetapi ketika 3 ini tidak memiliki pasangan, maka dia bahkan bukan merupakan fungsi. Jadi dia tidak bisa menjadi korespondensi satu-satu, ya. Karena syarat untuk menjadi korespondensi satu-satu, dia haruslah merupakan sebuah fungsi terlebih dahulu. Selanjutnya, perhatikan di baris kedua, ini juga merupakan contoh korespondensi satu-satu. Jadi 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C, 3 berpasangan dengan B. Ya, perhatikan bahwa jumlah anggota himpunan A itu sama dengan jumlah anggota himpunan B. Dan hanya memiliki 1 pasangan saja masing-masing dari himpunan A ke himpunan B. Begitu pula sebaliknya. Sementara ini sebelahnya, itu perhatikan, meskipun dia merupakan fungsi dengan domain 1, 2, dan 3, sedangkan ini ada ringnya A, B, dan D, tapi perhatikan C ini tidak memiliki kawan, ya. Syarat korespondensi satu-satu itu harus masing-masing anggota himpunan A maupun anggota himpunan B itu memiliki pasangan. Oleh karena itu jumlah anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B haruslah sama. Kalau tidak sama, dia tidak dapat menjadi korespondensi satu-satu. Selanjutnya kita lihat baris yang ketiga. Di baris yang ketiga ini merupakan contoh korespondensi satu-satu. Jadi walaupun bentuknya terlihat ruwet seperti ini, tapi perhatikan pasangannya tepat 1 saja di masing-masing. Kita cek pertama jumlahnya. Di himpunan A ada 5 anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5. Di himpunan B juga ada 5 anggotanya, yaitu huruf A, B, C, D, dan E. 1 berpasangan dengan C, 2 dengan E, 3 dengan D, 4 dengan A, dan 5 dengan B. Ya, perhatikan bahwa tidak ada yang memiliki lebih dari 1 pasangan. Dan lihat di sebelahnya, ini perhatikan anggota himpunan A, yaitu 1 ini, itu memiliki 2 pasangan, ya, tidak boleh seperti ini. Ya, ini bukan fungsi jadinya. Karena dia bukan fungsi, dia bukan juga menjadi korespondensi satu-satu. Nah, sekarang lihat diagram panah yang keempat. Ini saya pikir sudah menunjukkan dengan jelas apa sesungguhnya itu korespondensi satu-satu. Jadi namanya satu-satu, ya. Harus satu-satu saja pasangannya, tidak boleh lebih. Ya, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D, 5 ke E. Seperti itu. Sedangkan di sebelahnya bukan merupakan korespondensi satu-satu. Kita bisa lihat bahwa D ini, ya, ini dia merupakan fungsi, tapi D ini tidak boleh pasangannya lebih dari 1, harus 1 saja. Kalau misalkan ada E di sini, kemudian 5 ini dipasangkan dengan E, maka dia akan menjadi relasi korespondensi satu-satu. Kalau seperti ini, dia merupakan fungsi, tetapi bukan merupakan korespondensi satu-satu. Bagaimana? Apakah kalian bisa membedakan mana sekarang yang merupakan korespondensi satu-satu dan mana yang bukan merupakan korespondensi satu-satu jika melihat diagram panah ini? Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana menentukan banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Jadi perhatikan, ini himpunan A adalah suatu himpunan yang terdiri dari 3 anggota. Jadi banyak anggota himpunan A, saya tuliskan seperti ini, itu adalah 3. Kemudian himpunan B juga, karena dia korespondensi satu-satu, harusnya jumlahnya sama, ya, 3 juga. Nah, kita bisa membuat 6 jenis korespondensi satu-satu jika anggota himpunan A maupun anggota himpunan B itu memiliki 3 anggota. Ke-6 jenis tersebut ini bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah gambar yang pertama, kemudian ini adalah diagram panah kemungkinan yang kedua, ini adalah diagram panah kemungkinan yang ketiga, ini adalah diagram panah kemungkinan yang keempat, yang ini adalah diagram panah kemungkinan kelima, dan ini adalah pasangan-pasangan diagram kemungkinan yang keenam. Jadi ada 6 kemungkinan bagaimana kita memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B agar dia menjadi korespondensi satu-satu. Nah, bagaimana kita menemukan banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B jika anggotanya itu lebih dari 3? Kita akan coba lihat sekarang. Di sini kita bisa membantu memahaminya dengan cara membuatkan tabel
pola seperti ini ya. Jadi ketika anggota himpunan A itu banyak anggotanya adalah satu saja dan anggota himpunan B juga satu saja, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin hanyalah satu saja. Jadi kalian bayangkan ini himpunan A, sedangkan ini himpunan B yang anggotanya cuma satu saja. Ya, ini misalkan satu, yang ini misalkan A, seperti itu ya. Kemungkinannya kan satu saja begitu ya. Kemudian bagaimana jika anggota himpunan A itu ada dua? 1, 2. Sedangkan anggota himpunan B itu anggotanya ada 2. Ya, 2 juga. 2 juga. Nah, di sini saya buat ya. Kemungkinan pertama itu seperti ini. Yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Ya, ini misalkan saya tulis 1, ini 2, ini A, ini B. Jadi 1 dengan A, 2 dengan B. Kemungkinan yang kedua itu adalah seperti ini. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B, kemudian ini 1, ini 2, yang ini A, yang ini B. Maka kemungkinan yang kedua adalah 1 dipasangkan dengan B, 2 dipasangkan dengan A. Ya, dan tidak ada pasangan yang lain lagi. Oleh karena itu, ketika banyak himpunan A-nya adalah 2 dan B juga 2, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B itu hanyalah 2 saja. Ketika banyak anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya itu ada 3, maka nanti kita peroleh banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu adalah 6 ya. Mana 6-nya kita telah tunjukkan tadi di contoh sebelumnya. Jadi kalau kalian lupa mungkin saya tunjukkan. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, ketika banyak anggota himpunan A-nya dan B-nya itu sama-sama 4. Berapakah jawabannya? Ya, nanti kita akan menemukan jawabannya itu adalah sebanyak 12. Salah ya. 24. Banyak sekali ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu caranya. Jadi 4 kali 3 adalah 12, 12 kali 2 adalah 24. Ya, betul ya. Selanjutnya, untuk ketika 5, maka kita harus menemukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin itu adalah sebanyak 24 kali 5. Itu adalah 120. Selanjutnya, untuk ketika banyaknya anggota himpunan A dan B itu sama-sama 6, jawabannya adalah 120 kali 6. Itu adalah 720. Begitu seterusnya, sampai nanti ketika kalian menemukan banyak anggota himpunan A dan B itu sama-sama N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin itu adalah disebut sebagai N faktorial ya. N faktorial itu artinya adalah perkalian seperti ini. Jadi N kita kalikan dengan N kurangi 1, kita kalikan dengan N kurangi 2, kita kalikan dengan N kurangi 3, dan seterusnya ya, sampai nanti kali dengan 3 kali 2 kali 1, seperti itu. Jadi kalau misalkan jumlah anggota A dan anggota himpunan B nya itu adalah 10, jadi NA sama dengan 10 dan NB atau banyak anggota himpunan B itu adalah sama dengan 10, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B itu kita hitung dengan 10 faktorial ya. Berapa itu? Ya, kalian hitung sendiri. Itu adalah 10 kali 9, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, hasil perkalian ini merupakan jawabannya. Saya berikan pada kalian untuk menemukan berapakah nilai dari 10 faktorial ini. Jika ada yang bisa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi demikianlah bagaimana kita menentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara dua himpunan. Dan terakhir, saya ingin menegaskan kembali bagaimana kita membedakan mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi, dan mana yang merupakan korespondensi satu-satu yang selalu kita sebutkan berulang-ulang dalam bagian ini. Jadi perlu kalian ketahui, ini ada 3 gambar diagram panah yang merupakan hubungan dari himpunan A ke himpunan B.
Ya, jadi ada gambar A seperti ini, kemudian ada gambar B seperti ini, dan ada gambar C, diagram panahnya seperti ini. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan korespondensi satu-satu atau bukan korespondensi satu-satu? Jadi kita harus cek terlebih dahulu ya. Yang pertama, untuk gambar A, B, dan C ini saya pikir kalian sepakat bahwa ini semua merupakan suatu relasi ya. Kenapa? Ya karena ada hubungan ini ya. Kalian bisa lihat gambar tanda panahnya ini. Jadi memang ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita perlu periksa apakah dia merupakan fungsi sekarang. Nah, gambar A ini apakah fungsi atau bukan? Ya, perhatikan ya. Lihat pertama ini domainnya 1, 2, 3, 4 ya. Himpunan daerah asal di himpunan A ini semua memiliki kawan kan, dan kawannya itu tepat 1. Maka di gambar A ini merupakan fungsi. Kemudian ini nomor B. Ya, kita bisa lihat ini ada 1, 2, 4, dan 5 ini tidak memiliki kawan ya. Padahal menurut definisi fungsi, setiap anggota daerah asal itu harus memiliki pasangan. Oleh karena itu, pada gambar B ini bukan merupakan fungsi. Jadi bukan fungsi. Dan terakhir di gambar C ini, apakah dia merupakan fungsi? Ya, kita coba cek. Pertama kita lihat semua domainnya 1, 2, 3, 4, 5 punya pasangan ya, dan pasangannya tepat 1. Oleh karena itu yang gambar C ini merupakan fungsi. Fungsi. Oke. Ya. Nah, sekarang apakah dia termasuk korespondensi satu-satu atau bukan? Kita cek di gambar yang A. Ya, di gambar yang A ini lihat ini pasangannya B, C, dan D itu kok tidak ada ya. Oleh karena itu pada gambar A ini dia bukan korespondensi satu-satu ya. Dia merupakan fungsi tetapi dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Untuk yang gambar B ya jelas bukan ya. Dia karena dia bahkan bukan fungsi dia, jadi dia pasti bukan korespondensi juga. Korespondensi satu-satu ya. Ini korespondensi satu-satu. Ini bukan korespondensi satu-satu, gambar yang A maupun gambar yang B. Kemudian kita lihat gambar yang C ya. Syarat pertama terpenuhi untuk menjadi korespondensi satu-satu bahwa dia harus merupakan sebuah fungsi. Kemudian kita lihat pasangannya benar enggak 1 ya, 1 ke E, 2 ke B, 3 ke A, 4 ke D, 5 ke C ya. Kemudian perhatikan jumlah anggota himpunan A dan anggota himpunan B nya sama-sama 5. Oleh karena semua syarat sudah terpenuhi, maka yang C ini merupakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah jelas bagaimana membedakan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Jadi jika kita lihat untuk menjadi korespondensi satu-satu itu dia haruslah merupakan sebuah fungsi terlebih dahulu. Dan untuk menjadi sebuah fungsi dia haruslah merupakan suatu relasi terlebih dahulu. Jadi perhatikan bagaimana relasi yang disebut fungsi dan bagaimana relasi yang disebut sebagai korespondensi satu-satu. Jika ada hal yang kalian belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih dan selamat belajar.